Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 31 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini di rumah sakit, Pasha sama si Alia Seattle dia sangat kaget karena di sini Nana sama Dewa dan Bu Farah dia tahu semuanya bahwa si Alia Seattle dia lagi hamil. Dan di sini juga yang dikagetkan oleh Dewa sama Nana dan para buana juga ngomong kepada Pasha sama si Alia Seattle, berarti kamu itu sedang mengandung anaknya Pasha, kata para buana kepada si Alia Seattle. Oh, di sini dalam batinnya si Alia Seattle dia sangat senang, dia juga menceritakan semuanya kepada Dewa, Nana sama para buana. Pas dia menceritakan semuanya, di sini Pasha juga sangat marah kepada si Alia Seattle dan Pasha juga langsung membalikkan badan. Dia langsung mau ngomong kepada Dewa sama Nana mau menjelaskan semuanya. Tapi Dewa dia sangat marah kepada Pasha dan Pasha juga langsung dibawa jauh dari tempat itu. Dan di sini pas sudah jauh dari Nana, dia juga langsung ditanya benar-benar sambil Dewa geram kepada Pasha. Singkat cerita di sini, Pasha juga di sini dihajar oleh Dewa. Pas Pasha lagi dihajar oleh Dewa, di sini Nana takut kenapa-napa sama Pasha, dia juga langsung menghampiri Dewa suaminya yang lagi memukuli Pasha. Di sini juga gak lama kemudian para buana juga di belakangnya Nana. Dia sangat senang Pasha dipukulin oleh anaknya yaitu Dewa. Dewa juga sudah memukulin Pasha, dia juga langsung pergi dari rumah sakit. Lalu di sisi lain di sini pas Dewa sudah pergi, Pasha juga langsung menghampiri si Alia Seattle. Singkat cerita si Alia Seattle juga langsung masuk ke ruang rawat kandungan. Lalu di sisi lain Mbak Mira di sini dia sangat kaget dan senang dia ketemu sama Dewa penolongnya waktu dia digangguin oleh preman yaitu Pasha. Tapi dia dalam batinnya ngomong, tapi saya tidak bisa menghampiri dia karena saya harus mengasihkan hasil labnya Bu Nana sama Bu Livia, kata batinnya Mbak Mira. Singkat cerita di sini Mbak Mira juga langsung pergi dari tempat itu untuk mengasihkan hasil labnya itu. Lalu di sisi lain Dewa sama Nana dan para buana pas di mobil, Nana juga sangat marah kepada Pasha. Benar-benar Pasha itu jahat, tega lakukan itu kepada Lula. Dia bisa-bisanya ngelakukan itu, kata Nana ngomong kepada Dewa. Tapi di sisi lain para buana dia ngomong kepada Nana, udahlah Nana kamu itu jangan sok-sokan membela Lula. Lula kan sudah mati, kata para buana kepada Nana. Di sini juga Dewa juga sangat kaget dan Dewa juga sangat marah kepada para buana. Dia tidak menyangka mamanya bisa ngomong kayak gitu kepada Nana. Nana cuman mengulang aja mendengar omongannya para buana. Lain lagi di sisi lain si Kate Kelvin dia pas pulang ke rumahnya tidak dikunci. Pas dia masuk ke rumah, dia menengok ke belakang, dia sangat kaget si Alia Seattle lagi digendeng oleh Pasha pulang dari rumah sakit. Lalu si Kate Kelvin juga dia langsung menghampiri Pasha sama si Alia Seattle. Apa-apaan ini, kata si Kate Kelvin. Lalu di sini Pasha juga dia ngomong, saya cuma mengantarkan si Alia sakit tadi ke rumah sakit, kata Pasha kepada si Kate Kelvin. Singkat cerita di sini si Kate Kelvin juga dia malah tambah marah kepada si Alia Seattle. Dia juga langsung masuk ke rumahnya, langsung dia juga menutup pintu rumahnya. Gak lama kemudian Pasha juga dia langsung pergi, dia pamitan kepada si Nurus Tunjung si Alia Seattle. Lain lagi di sisi lain di sini di rumah buana Suketi, di sini dia menerima surat dari rumah sakit yaitu dia akan mengasihkan hasil labnya Nana. Di sini juga para buana langsung ngomong kepada Suketi, kesinikan aja Suketi, kata para buana. Di sini Suketi tidak mengasihkan. Gak lama kemudian Dewa datang sama Nana. Lalu Dewa juga langsung mengambil surat hasil labnya Nana dan langsung dibuka. Dan pas dibaca di sini para buana juga dia buru-buru pengen tahu hasil labnya Nana. Di sini pas dia membaca hasil labnya Nana dia tidak percaya bahwa Nana penyakitnya sudah sembuh. Masa kok penyakit kanker kok bisa secepat itu sembuhnya, kata si para buana kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong, apa-apaan sih mama itu, seharusnya mama itu bersyukur Nana sembuh, kata Dewa kepada para buana. Di sini juga Nana ngomong kepada Dewa, berarti penyakit saya sudah sembuh ya mas, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga langsung membalikkan badan sambil dia juga tersenyum dan ngomong kepada Nana dan langsung sambil memeluk Nana. Iya nak, penyakit kamu sudah sembuh, kata Dewa sambil memeluk Nana. Tapi di sini si Nurus Tunjung si para buana, masa penyakit
penyakitnya sudah sembuh tapi Nana masih mual-mual dan pening, kata para buana kepada Dewa sama Nana. Tapi di sini Suketi ngomong, jangan salah Pak Bu Para, itu mual-mual dan pening itu bisa Bu Nana itu lagi hamil. Saya yakin Bu Nana lagi hamil, kata Suketi kepada para buana. Di sini para buana juga dia sangat marah kepada Suketi. Apa-apaan kamu Suketi? Kamu tahu apa? Kata para buana kepada Suketi. Masa orang penyakitan kok bisa hamil? Kata si para buana sambil melihat kepada Nana. Pas lagi cekcok di sini di bawah, tiba-tiba mendengar si Lipia di kamarnya muntah-muntah dan dia juga langsung masuk ke kamarnya si Lipia. Pas sampai ke kamarnya si Lipia di sini para buana ngomong, kamu kenapa Lipia? Kata para buana. Di sini juga para buana sudah nanya gitu kepada si Lipia. Si Lipia juga ngomong kepada para buana, jangan-jangan Mam, saya ini hamil karena saya sudah beberapa hari ini telat bulan, kata si Lipia kepada para buana. Tapi di sini Suketi dia nyeletuk, dia bicara, itu bukan hamil, itu penyakit mahnya kumat Lipiul, kata Suketi kepada si Lipia. Si Lipiul juga di sini sangat marah kepada Suketi. Singkat cerita di sini keesok harinya di sini juga si Lipia juga dia lagi menunggu yang mengantarkan hasil labnya dari rumah sakit. Tiba-tiba gak lama kemudian datanglah yang mengantarkan hasil labnya dia. Lalu dia juga langsung mengambil hasil lab itu dan orang itu sudah mengantarkan, dia juga langsung pergi dari hadapannya si Lipia dan si Lipia juga langsung membuka hasil labnya. Pas dibuka di sini dia sangat senang dan ternyata dia hamil. Dia tidak sadar bahwa itu adalah hasil labnya Nana. Saking senangnya dia berteriak calawak, dia juga dalam hatinya, saya harus mengasih tahu kepada seluruh keluarga buana, kata si Lipiul sambil dia juga masuk ke dalam. Di sini juga nggak lama kemudian di tengah rumah di sini dia juga keluarga buana juga kumpul semua. Lalu di sini si Lipia juga di sini dia ngomong kepada semua keluarga buana dan para buana bahwa dia sekarang lagi hamil karena hasil labnya positif, saya hamil, kata si Lipia kepada para buana. Di sini juga si Lipia juga dia akan syukuran besar-besaran dan dia juga langsung menyuruh Nana harus mendekorasi rumahnya. Tapi di sini Suketi di sini ngomong kepada Nana, jangan Bu Nana, ini si Lipiul ini enggak hamil, dia cuman penyakit mahnya kumat, kata Suketi kepada Nana. Nanti keluarga buana bisa kecewa semua, bisa malu semua, kata Suketi kepada Nana. Di sini juga si Lipiul juga sangat marah. Singkat cerita di sini tiba-tiba si Lipiul juga dia minta dibelikan es kelapa muda kepada si Brokokroni. Singkat cerita si Brokokroni juga dia menurut apa yang dikatakan oleh si Lipiul. Tiba-tiba pas di luar di sini dia ketemu sama orang. Di sini orang itu ternyata dia akan menghasilkan hasil labnya si Lipiul yang asli. Si Brokokroni juga di sini pas dia udah mengambil langsung dia dibuka. Pas dibaca ternyata memang benar inilah yang asli hasil labnya si Lipia tidak hamil. Berarti yang kemarin itu adalah hasil labnya Nana. Berarti yang hamil itu Nana, kata si Brokokroni. Ini gawat, kata si Brokokroni sambil dia juga langsung masuk. Pas masuk ke kamar si Lipiul di sini yang lagi tidur-tiduran sambil tersenyum sendiri. Di sini si Brokokroni juga langsung mengambil hasil labnya yang diterima pertama oleh si Lipiul. Di sini si Brokokroni juga dia membaca hasil labnya yang pertama. Ternyata di sini si Lipiul salah melihat karena hasil labnya itu adalah bukannya Lipia tapi ini Dewa Buana. Di sini juga si Brokokroni ini bagaimana caranya harus mengasih tahu kepada istri saya. Ini bisa gawat kalau dikasih tahu, bisa shock istri saya. Berarti yang hamil itu ternyata adalah Nana, kata batinnya si Brokokroni. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 31 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada,
Yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soedat karena Mimin terus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.